Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus pengurus daripada Masjid Al-Istiqamah beserta jajarannya, semuanya kita doakan mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan segala urusannya, dan mudah-mudahan anak-anaknya dijadikan anak-anak yang saleh dan saleha. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini Sabtu pagi yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan pembahasan yaitu babul udhiyah. Di dalam kitab Al-Bushrul Karim dijelaskan di sini babul udhiyah, bab tentang menjelaskan kurban. Kurban ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah taala berfirman, "Inna a'tayna kal kautsar fasalli lirabbika wanhar." Fasalli, maka salatlah kamu, lirabbika, kepada Tuhanmu atau untuk Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah, artinya berkurbanlah. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu dhaha bikabshaini amlahaini aqranain. Dan Nabi Muhammad itu setiap tahun, bukan seumur hidup sekali kurban ini, akan tetapi setiap tahun Nabi Muhammad dhaha bikabshain, kurban dengan 2 ekor kambing kabashi atau domba amlahain aqranain, yang putih jadi warnanya yang yang putih. Aqranain, yang sudah tumbuh tanduknya, jadi udah cukup umurnya itu Nabi Muhammad setiap tahun berkurban 2 ekor kambing yang namanya di sana kambing kabashi, kok yang gede tuh itu Nabi Muhammad seperti itu. Dan di dalam hadis yang lain Nabi Muhammad SAW mengatakan, man amila ibni Adam yauman nahri, sesuatu yang diamalkan ibn Adam yauman nahri, di hari lebaran Idul Adha, sebentar lagi insyaallah, mudah-mudahan kita panjang umur. Man amila ahabba ilallah, sesuatu amalan yang paling dicinta oleh Allah di hari lebaran, yaitu iraqatud dam, mengeluarkan darah, artinya menyembelih. Jadi kalau nanti bapak-bapak, ibu-ibu nggak bisa beli sapi atau beli unta atau beli kambing, maka sunnah mengeluarkan darah beli ayam yang masih hidup, kita sembelih di rumah setelah menunaikan daripada sholat Idul Adha. Kalau nggak mampu juga kita beli ayam, udah beli burung dah, beli burung nggak apa-apa. Biar apa? Biar kita termasuk daripada melaksanakan atau ittiba, mengikuti daripada perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sembelih tuh, nyembelihnya Ustaz hari Arafah tanggal 9, bukan. Nyembelihnya tanggal 10. Masuknya dari mulai kurban itu dari malaman lebaran. Karena kalau Hijriyah ini masuknya setelah ba'dal maghrib, itu udah berubah tanggalnya. Kalau Masehi masuknya jam 12 lewat sedetik atau 2 detik, itu perbedaannya seperti itu. Tapi kalau misalkan ada orang kurban bukan hari lebaran, dia di malam lebaran, apakah itu boleh? Kalau misalkan kurban sebelum sholat Idul Adha, itu hukumnya makruh, hukumnya makruh. Tapi yang disunnahkan kurbannya itu setelah sholat Idul Adha.
Dan terus kemudian kita harus paham, yang pertama hukum udhiyah ini, hukum kurban ini. Ya, asal hukum kurban ini apa? Di sini dijelaskan hiya sunnatun muakkadatun. Jadi asalnya hukum kurban ini sunnah muakkad. Sunnah muakkad ini sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu harus tahu hukumnya dulu. Hukumnya sunnah muakkad. Hukumnya sunnah muakkad. Terkecuali orang nazar. Saya nazar tahun depan mau kurban, maka yang tadinya sunnah muakkad jadi apa? Wajib. Kalau enggak ngelaksanain, enggak menunaikan daripada kurban itu, maka dia berdosa. Kalau misalkan dia kurbannya kurban nazar. Tapi kalau kurban biasa maka masuknya kurban sunnah muakkad. Ini pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan di dalam hadisnya, azimu ya adhayakum fa innaha ya ala sirati matayakum ya. Kurbanlah kalian dengan yang bagus ya. Yang mahal harusnya kalau punya duit. Jangan yang 1,5 juta atau yang 500.000. Nggak masuk ini. Harus yang mahal, yang 3 juta, 4 juta ya. Kalau kita mah di sini paling murah berapa? 2.500.000 kambing ya. Ya 2.500.000 udah sedang boh ya. Itu paling sedang dah. Jangan di bawahnya lagi. 2.500.000. Kenapa sebabnya? Fa inna ala sirati matayakum. Karena sesungguhnya itu udhiyah, itu kurban ya, kerbau atau sapi atau unta atau kambing yang kita sembelih itu akan menjadi matayakum, kendaraan-kendaraan kalian, artinya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kurban setiap tahun ya, kalau masih punya hartanya setiap tahun dia kurban, maka ketika dia menyeberangi sirat dia bakal ada kendaraan. Apa kendaraannya? Ya kambing atau sapi yang kita kurbankan seketika kita hidup di dunia. Jadi kendaraan tuh enak. Kita udah punya kendaraan kan, kalau kemana-mana nih ada kendaraan enak nggak? Enak. Ke masjid ada kendaraan enak. Ya jalan-jalan punya kendaraan sendiri enak. Ya maka ini kendaraan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita balik lagi, hukum udhiyah ini adalah sunnatun muakkadatun, yaitu sunnah muakkad. Wala tajibu illa bin nadari ya, terkecuali ya wajib kurban itu bagi orang yang nazar. Ya, kalau orang yang nazar wajib tuh kurbannya. Makanya ada satu kitab mengatakan kalau kita ditanya, lu mau kemana? Gua mau kurban. Ini takutnya masuknya jadi kurban wajib. Harusnya kita bilang, nih kita mau kurban sunnah. Ya kurban sunnah. Karena kalau kurban wajib, apa sih perbedaannya kurban wajib dengan kurban sunnah? Kalau kurban sunnah kita bisa ngambil dagingnya, boleh makan dagingnya. Tapi kalau kurban wajib nggak boleh kita ngambil dagingnya, walaupun sedikit nggak boleh, haram. Perbedaannya itu aja. Ya kalau yang wajib kita nggak boleh apa? Makan dagingnya. Kalau yang sunnah muakkad boleh, bahkan sepertiga dianterin pahanya ke rumahnya. Ya. Ini kalau memang sunnah muakkad. Kemudian wa biqauli hadhi udhiyah au ja'altahu udhiyatahu. Saya mau udhiyah, ini takut, khawatir masuknya kepada kurban yang wajib, di sini dijelasin. Maka kita harus bilang saya mau udhiyah, mau kurban sunnah. Sunnah apa? Sunnah muakkad. Ya. Terus kemudian wala yaji'u illal ibil wal baqar wal ghanam. Ya. Dan tidak mencukupi untuk kurban terkecuali yang pertama, hewan yang boleh kurban itu ibil. Apa itu ibil? Unta. Ya di kita susah nyari unta ya, di Arab itu. Unta. Ya, yang pertama unta, yang kedua wal baqar, dan sapi atau kerbau. Jadi sapi sama kerbau sama hitungannya dan umurnya, nanti bakal dijelasin sama. Yang ketiga yaitu ghanam. Ghanam itu kambing, berarti 3 hewan. Ya,
3 hewan yang boleh dikurbanin. Pertama unta, kedua sapi dan kerbau, ketiga kambing. Jadi 3. Ya, selain itu saya mau kurban ayam, nggak bisa. Saya mau kurban merpati, burung dara, nggak bisa. Saya mau kurban perasaan, apalagi itu mah nggak boleh. Jadi kendaraannya ada 3. Unta, sapi, sama kebo, sama kambing. Terus kemudian ya di sini dijelasin ancaman bagi orang yang mampu untuk berkurban tapi dia tidak berkurban. Dia beli HP masalah 3 juta berani. Ya. Beli kontrakan lagi udah deket-deket mau haji nih dia berani. Ya, sampai 10 juta bahkan 50 juta. Akan tetapi dia tidak menunaikan udhiyah, tidak menunaikan daripada kurban. Nabi Muhammad mengatakan, "Man wajada sa'atan wa lam yudhi fala taqrabanna musallana." Barang siapa yang memiliki kemampuan untuk berkurban tapi dia enggan ya membeli kambing atau membeli sapi dan yang lainnya, fala taqrabanna musallana. Maka kata Nabi, ya jangan menghampiri tempat ibadah kami. Jangan masuk ke masjid bagi orang yang mampu tapi tidak melaksanakan daripada penyembelihan kambing atau penyembelihan sapi. Bagi kita mampu, ya kita harus melaksanakan daripada sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian wa afdaluha badanatun. Yang pertama yang afdal kita berkurban yaitu badanah. Badanah itu unta. Unta itu umurnya berapa tahun? 5 tahun ke atas. Jadi kalau udah umurnya unta 5 tahun boleh dikurbanin. Kalau di bawah 5 tahun nggak boleh. Syaratnya yang sah untuk kurban umurnya 5 tahun ke atas. Ya, jadi udah 5 tahun lebih jalan 6 tahun. Ya. Kalau nggak ada sapi, kalau nggak ada unta, susah kita unta nyarinya ya. Maka summa baqarah, kemudian sapi. Cari sapi dah. Ini kalau sendiri nih. Saya mau sendiri beli sapi aja. Biasanya kan di sini 7 orang ya. Kalau kita saya banyak duit alhamdulillah dikasih rezeki sama Allah. Ini nikmat dari Allah. Saya mau beli sapi buat saya sendiri. Boleh silahkan. Malah itu afdol. Ya, kalau mau beli unta ada teman di sana. Ya di Mekah. Kita telepon dia berapa harga unta. Saya mau kurban buat orang sono. Unta 1 itu lebih afdol juga silahkan. Jadi kalau enggak unta maka sapi. Kalau enggak sapi summa da'ana. Kemudian domba. Jadi kambing itu kriterianya ada 2. Ada kambing kacang tuh ya. Ada domba yang ada tanduknya tuh. Nah ini Nabi Muhammad da'ana. Yang afdol yaitu domba. Ya, domba. Kalau domba ya sapi umurnya berapa tahun? Kalau sapi umurnya 2 tahun. Jadi tanya dulu nih, bos, ini umurnya sapi berapa? Baru 1 tahun. Nggak sah ini untuk udhiyah. Harus 2 tahun lebih. 2 tahun sehari atau 2 tahun pas silahkan. Kurang dari 2 tahun maka tidak boleh sapi ini disembelih untuk apa? Kurban. Jadi umurnya berapa tahun? 2 tahun. Ya. Kambing kacang tuh. Ya, yang telinganya gede-gede lebar. Itu harus juga umurnya berapa tahun? 2 tahun. Ini mah akikah nih, akikah. Karena nanti kita bakal bahas 2 pembahasan hari ini. Akikah ini terkadang ada akikah 1 juta. Ini bagaimana ini? Kambingnya kecil yang 500.000 dia. Itu nggak boleh dan nggak sah akikahnya karena kriteria akikah dengan udhiyah itu umurnya harus sama. Terkadang ini mah ada aja akikah murah-murahan dia ada 700. Ini akikah apaan ini? Mendingan kita beli ayam, jelas. Ya, karena kambing masih kecil. Harus umurnya kalau kambing umur berapa tahun tadi? 2 tahun atau lebih. Ini bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, nih kalau punya anak pengen diakekahin, kita pengen kurban, ini harus tahu umurnya. Jangan main beli aja kita. Udah dah, yang penting mah kambing, nggak bisa. Ya, ada ajaran Nabi besar Muhammad SAW. Kita harus ngikutin.
Makanya orang yang beramal tanpa ilmu itu amaluhu mardudatun la tuqbalu, kata Imam Ibn Ruslan. Kalau orang beramal tanpa ilmu, amalnya tidak akan diterima oleh Allah. La tuqbalu, mardud, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada satu orang ahli ibadah, sering kita dengar. Dia ibadah sama Allah ke masjid bolak-balik setiap hari, tapi dia tidak pernah duduk di majelis ilmu. Ya. Sholatnya 1000 rakaat, ahli ibadah, ke masjid mulu. Dengan orang yang ahli ilmu, dia sering duduk di majelis ilmu tentang masalah fikih, sholat dia paham, wudu paham, maka 2 rakaatnya lebih mulia daripada orang yang ibadah 1000 rakaat. Karena yang 1000 rakaat tanpa ilmu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang 2 rakaat, ya, dia mempunyai ilmu, walaupun dia sholat 2 rakaat diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibadah kurban ini harus tahu, harus paham kita. Enggak main serahin aja. Jadi kalau kambing umurnya harus 2 tahun. Sapi umurnya 2 tahun juga. Kalau unta, ya pas kebetulan ada saudara di Mekah, itu umurnya harus lebih dari 5 tahun. Terkecuali domba. Ya, domba makan bulunya agak keriting ya. Ya, agak tebal. Kalau domba baru boleh umurnya 1 tahun. Ya, kalau domba lebih ringan. Makanya saya sempat nanya tuh sama tukang kambing kemarin. Ini kalau domba, kalau kambing ini ukurannya ini udah 2 tahun apa belum? Yang 2 tahun Pak Ustadz mahal, 3 juta ke atas katanya. Ya, terus bagaimana? Ya, iya orang beli umur di bawah 2 tahun kambingnya. Kalau domba benar 1 tahun udah lebih dia. Bahkan ada ulama mengatakan kalau domba mah yang penting udah apa? Bahasa kita udah apa? Udah gupak ya. Udah ompong. Hatta dia umurnya masih 1/2 tahun itu boleh. Kalau sudah giginya nggak ada. Jadi diperiksa nih beli domba. Ini giginya masih utuh nih, enggak. Kalau udah copot ya, udah ompong 6 bulan udah boleh. Kalau itu domba. Tapi kalau kambing umurnya harus berapa tahun? 2 tahun. Ini banyak nih. Ya banyak keliru di dalam masalah kurban. Apalagi masalah akikoh. Akikoh nih 1 juta udah dimasak. Waduh 1 juta udah dimasak. Iya, kambingnya umur berapa tahun itu? Ya. Kita walaupun mengeluarkan uang banyak, tapi pekerjaan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada kita mengeluarkan sedikit sia-sia amalan kita. Terus kemudian ya kemudian summa syarika min badanah. Kemudian cari ya yang kolektif ya, antara sapi atau unta. Ya, yang dipilih yang udah bagus nih mana? Ya. Kalau sekarang tanya deh. Ya ke tukangnya nih, sapi kan sapi itu beda-beda mungkin. Ya di Indonesia sapinya harus 2 tahun. Di sono mah Ustaz setahun aja udah gede. Dagingnya udah banyak, tanya aja ke tukang apa? Ke tukang sapinya. Kalau memang udah dagingnya udah mencukupi daripada ya kriteria kurban, maka boleh silakan. Biasanya sapi Australia tuh ya gede-gede ya. Pernah ke Australia, Pak? Belum, sama saya juga belum ya. Mudah-mudahan nanti kita ke Australia lihat sapi ya. Tuh sapinya katanya gede-gede ya. Nah, itu mungkin boleh tanya aja. Kebiasaannya di dalam ini kitab umurnya sapi itu harus umur 2 tahun. Kemudian wasab asyahin afdalu minal badanah. 7 ekor domba ya lebih afdol daripada 1 ekor sapi. Saya ini 7 ekor domba nih, saya punya uang nih. Saya apa mending 7 ekor domba apa mendingan 1 sapi? Ya lebih afdol 7 ekor apa? Domba. Biar banyak tuh, biar kebagian ya. Ini masjid ini udah penuh, kasih tuh masjid yang belum ada kurban. Biar mereka ngerasain ya daging kurban begitu. Ya, di mana masjid? Jangan ini masjid ini banyak. Kesian tuh saudara kita muslimin. Ya kampungnya kagak ada yang kurban, kasih itu 1. Bagiin nggak apa-apa. Ya. Yang penting apa? Yang penting ketika kita menyembelih harus kita niat. Ya, intinya menyerahkan daripada kurban hartanya atau kambingnya, maka niat untuk kurban. Kemudian wa afdaluha al-bayda.
Yang paling afdol warnanya nih warna apa? Warnanya yang paling afdol ya kambing tuh warna putih. Jadi nggak ada warna-warna yang lain nih, dipilih nih warna putih. Nabi Muhammad itu amlahain akranain, dua-duanya warnanya putih. Kemudian yang bertanduk, ya tanduknya udah gede banget, ya. Jadi warna yang putih, Ustadz, ya ini nggak ada yang putih. Ini paling afdol warnanya cari yang putih. Pak, saya memesan ya, saya kurban cariin, pokoknya kambing yang warnanya putih. Pusing panitia. Kalau nggak ada yang putih bagaimana? Ya udah yang lain aja. Yang pertama itu warnanya apa? Putih. Yang kedua summa sufara. Kemudian warna kuning. Ada kambing warna kuning? Ada? Ada. Sapi warna putih ada? Sapi bule ya? Hah? Iya. Jarang. Oh sapi mah susah, kalau kambing mah banyak yang warna putih ya. Nah itu cari kambing warna putih. Enggak putih. Afdal yang kedua nih. Warna apa? Warna kuning. Cari warna kuning. Susah nggak warna kuning kira-kira? Cat dulu, nggak dicat. Ini harus emang warnanya kuning, jangan dicat dulu. Wali jamaah nih, pengen warna kuning, cat dulu sama kita. Jangan, apalagi disemprot ya. Itu harus memang bawaannya warnanya kuning. Ini di sini dijelasin warnanya aja sampai dijelasin ya sama ulama. Kemudian ya summal balqa'u, kemudian nggak ada warna kuning, warna yang belang ya, warna belang tuh ada hitam sama warna putih begitu tuh. Cari yang apa? Yang dua warna belang kambingnya ini mah. Ya ada kan suka warnanya coklat ya, ke ke ekornya, ke atasnya, ke kepalanya warnanya putih atau hitam putih itu boleh dah. Itu afdalnya yang keberapa? Yang ketiga. Kemudian kalau nggak ada juga summa sauda, kemudian warna hitam. Ya, warna hitam banyak ya. Banyak. Cari warna hitam tuh. Jadi kita mesen ke tukang kambing kalau bisa nih jamaah al-istiqomah pengen pahalanya afdolnya yang pertama saya mesen kambingnya semuanya warna putih biar hati kita putih bersih. Dipesan tuh dari sekarang sama tukang kambingnya tuh. Kalau udah masuk, kalau belum masuk udah mesen, jangan. Nanti masjid ketempuhan ya. Jadi apa dulu? Jamaahnya ya, nulis dulu, DP dulu, baru tuh panitia bisa apa? Bisa pesan kambing. Biasanya nih kalau udah deket baru di sini udah berapa kambing masuk Ustaz? 10. Udah 5. Kambing udah berapa? Kambing sendiri ya. Ya. Oh bawa sendiri. Oh, alhamdulillah. Walhasil yang udah masuk 5, yang lainnya nanti sepas Idul Adha, kelar Idul Adha bawa sendiri ke Masjid Al-Istiqomah. Mudah-mudahan semuanya diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ya, kalau nggak ada warna hitam, yang terakhir summal hamra'i, kemudian warnanya warna merah. Ada nggak kira-kira? Nggak ada. Kambing warna merah ada. Di sini dijelasin ada warna merah. Apa yang kepanasan? Bule itu mah ya. Warna merah katanya. Ya jadi dicari tuh. Pertama warna putih, kedua warna kuning, ketiga belang, keempat warna hitam, kelima warna merah. Yang paling afdol warna putih. Cari yang warna putih. Ya apalagi bawa sendiri tuh, Satya. Bawa sendiri, belinya warna putih dari sekarang. Banyak tuh pilihan kambing nanti mah di jalan-jalan ya, Bukalapak. Kita cari yang putih. Yang umurnya udah pas, tanya dulu, ini umur udah 2 tahun belum? Kambing. Udah, ayo udah bawa. Ini domba udah setahun belum? Udah. Ini udah 6 bulan, tapi dia udah gupak kayak bahasa kita ya. Udah ompong. Oh ya udah ambil, angkut udah, bawa ke Al-Istiqomah. Sembelih langsung. Saya mau nyembelih sendiri, ya udah nggak apa-apa. Dia bawa golok sendiri, ya kan? Ya sembelih sendiri. Itu Nabi Muhammad setiap tahun 2 kambing itu disembelih sendiri oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad mah nggak pakai asisten kalau nyembelih kambing, kakinya ditahan, dua-duanya disembelih sendiri. Kita nyembelih sendiri bisa nggak kira-kira? Ya repot, ya repot. Kebanyakan nih kemarin saya bahas nih di masjid-masjid nih, mohon maaf. Barangkali ini orang yang nyembelih pun harus tahu ilmunya, sebab khawatir nih jadi bangke.
Ada orang yang nyembelih, mohon maaf, kebanyakan nyembelih sapi dia cuma berani doang. Bukan karena ilmu, dia cuma berani. Ya, urat makan sama urat napasnya udah putus. Urat makannya belum. Nah, ini enggak sah. Diangkat goloknya, ditaruh lagi, ini jadi bangke, saudara-saudara sekalian. Ini banyak terjadi. Ya, domin dia wajib siang nyembelih ganti di akhirat dia bukan malah enak nih nyembelih sapi ya 100.000 per orang masalan satu sapi, satu kambing 50.000 atau 25.000. Lu bisa nggak ilmunya, tahu nggak, paham nggak? Bukan berani doang, ada ilmunya untuk menyembelih kambing. Jadi caranya harus tahu. Ini terkadang yang saya lihat ya mereka sesepuh juga di masjid-masjid itu ditarik belum putus nih ya, uratnya itu belum putus ya, urat makannya baru urat apa doang, urat napas doang, udah diangkat belum ditaruh lagi, itu jadi bangke, saudara-saudara sekalian. Maka yang kurban batal, dosanya yang nanggung tuh yang nyembelih. Itu nyembelih nggak bisa, duitnya 50.000 100.000, dosanya besar, kita tanggung jawab di akhirat. Tapi ini pada berebut. Ya kan? Bukan dia kurban, dia mah cuma nyiapin golok. Lu kurban enggak? Enggak, gue mah nyembelih aja tugasnya. Sekarang udah pada beli dia arang ya. Tempat buat sate udah siapin. Ya, golok udah beliin, pisau yang agak tajam. Nanti kan dibagi tuh di Masjid Al Istiqomah. Kapan kita mau kurban? Ya, kayak di TV tuh tukang pemulung apa namanya, rongsokan tuh. Ibu-ibu ya. Masya Allah, dia kurban sapi. Pemulung ya, aqua bekas, dia sampah-sampah begitu. Ya dia ngumpulin duitnya, nabung, setiap tahun dia berkurban. Makanya jangan pernah kita suudzon sama orang. Terkadang kita nggak tahu di belakang kita dia lagi ngapain. Nggak tahu dia setelah jam 2 malam dia lagi ngapain. Mungkin dia lagi berdoa sama Allah. Kita jangan pernah hati kita berprasangka buruk, apalagi sama umat muslim. Harus kita ini berprasangka baik kepada setiap muslim. Maka hati kita bakal bersih. Curigaan mulu kita mah. Ini nih tukang mulung maling nih kalinya. Tanya dia mau maling atau liatin aja. Ini maling ini nih, maling kotak amal nih. Jangan dulu gitu. Liatin aja, kalau mencurigakan ditanya. Kalau ditanya yang tadinya dia ini mau maling misalkan, kita tanya, enggak jadi malingnya, kita dapat ya pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu pemulung kurban. Kita mah enggak pemulung, kerja di kantor, enggak pernah seumur hidup kita kurban. La ilaha illallah. Ya. Kalau bisa mah setiap tahun seperti ya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kurban, saya kurban satu buat saya, satu lagi buat keluarga saya. Itu kan enak. Ya. Ada sekarang kurban katanya satu kambing buat satu keluarga. Ya di YouTube tuh banyak seperti itu. Ini bukan ajaran ya Imam Syafi'i. Ini ajaran mazhab Imam Malik atau Imam Ahmad bin Hambal. Ya, satu kambing buat satu keluarga. Kalau mazhab Imam Syafi'i, satu kambing itu satu orang dan satu sapi 7 orang. Nggak boleh satu sapi 9 orang atau 10 orang, 7. Ya. Kalau kambing 1 orang. Terkecuali emang saya nggak punya, keluarga saya miskin, HP aja nggak megang, HP jadul dia mah dari dulu. Ya, HP bunyinya bunyi apaan nggak tahu, nggak jelas. Ya, dia kalau ini mah bukan Android HP-nya, ya. Maka boleh kita kurban untuk keluarga kita. Emang dia nggak mampu. Terkadang nih kalau udah mau dekat ke kurban kita pura-pura nggak punya duit. Ini yang parah. Harusnya kita kurbanin. Ya harta kita yang kita kurbankan menjadi kendaraan ya untuk ya memasuki daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian wa syartuha minal ibil ayyakuna laha khamsu sinin. Syaratnya sah untuk kurban ini dijelasin ya, untuk unta umurnya harus 5 tahun. Ya. Kemudian wa minal baqar ya,
Kemudian bakor sanaten, 2 tahun umurnya. Ya, umurnya 2 tahun tadi udah dijelasin. Kemudian ya, wa alla takuna ya, wa in qalla wala syadidatul araj, enggak boleh ada cacat, ada penyakit kambingnya. Meriang atau Covid-19 misalkan, jangan. Iya, dia batuk-batuk pilek. Dulu saya pernah ya ngembala kambing berapa tahun tuh, saya di Lembah Arafah waktu ngajar di Kiai Haji Anwar Sanusi Arafah. Saya pernah 3 tahun ngajar di sana, ngabdi di sana. Itu saya kan tanamannya gede tuh di puncak tuh, pesantrennya namanya boarding school Arafah, Ma'had Arafah. Itu saya melihara kambing. Itu kambing saya ada yang meriang. Kalau sekarang mungkin Covid-19. Karena udah dites tuh apa namanya? Ya naik suhunya sampai 38. Ada yang mencret-mencret juga itu kambing. Nggak tahu dia makan apaan. Kayaknya salah makanan. Berarti bukan kita doang yang mencret-mencret, kambing juga mencret-mencret. Makan cabai kayaknya. Ada anak kecil ngasih cabai barangkali. Pernah juga tuh jam 12 ya, yang jaganya bilang, Pak Ustadz ini kambing udah sakaratul maut. Udah kita sembelih aja biar dagingnya bisa apa? Bisa dijual malam-malam disembelih. Terus udah meriang dia, udah Israel udah datang mungkin. Ya jadi kambing itu sama penyakitan juga ternyata, bukan manusia doang. Ya, mencret. Penyakit ini apa, gatel kambing. Jadi pada gatel ininya pada cenangan. Ya, kambingnya pada apa? Pada jarban. Itu begitu kambing juga. Nah, jangan yang cacat, nggak boleh. Kalau kurban kambingnya harus yang sehat. Harus yang sehat kambingnya. Ini sehat nggak kambing? Sehat, baru kita boleh. Wah ini mah agak meriang dikit, ini mah suhunya udah 37, jangan masuk masjid. Di luar aja udah. Ya, ini udah 37 soalnya. Ini mah udah pilek keluar ingus. Udah batuk-batuk. Wah ini mah alamat nih. Ya alamat kena virusnya nggak diganti 2001, enggak, tetap virusnya Covid-19. Padahal ini udah 2021, Covid 2021 padahal. Jadi tapi tetap Covid-19, Covid-19. Jadi harus yang sehat, yang nggak boleh yang cacat atau nggak boleh yang sakit. Ya. Kemudian wala ajfa'u, dan nggak boleh yang kurus, kambingnya yang kurus ya. Diginiin tuh tulang doang masalah. Nggak boleh, kambingnya harus ada apanya? Dagingnya, makanya umurnya yang kambing 2 tahun. Maksudnya supaya dagingnya banyak. Ya, terus dagingnya dibagiin tuh nggak apa namanya? Nggak kayak berair, kalau kecil tuh nggak enak begitu. Jadi dagingnya harus benar-benar bagus. Maka umurnya sama ulama ditentuin. Umurnya kalau kambing tadi berapa tahun? 2 tahun. Kalau domba 1 tahun. Kalau sapi 2 tahun. Kalau unta 5 tahun. Ini harus kita pahami. Jadi kalau kita nanti beli sendiri, ya beli yang nanya umurnya, nanya dulu, Bang, ini umurnya berapa tahun? Ini mah kurang, masih 1,5 tahun. Udah domba aja dia yang 1 tahun. Harganya sama. Ya, malahan murahan domba ya. Kalau ngelihat umur, kalau kambing tuh mahal. Ada yang 4 juta, saya tanya tuh yang 2 tahun, 3 tahun. Ya udah mahal kalau kambing. Ada yang 4 juta, ada yang 5 juta. Bahkan yang gede mah 8 juta tuh saya nanya. Ya, di kandang-kandang tuh itu udah mahal harganya. Kalau domba karena ada umur 1 tahun atau umur 6 bulan tapi sudah ompong. Terus kemudian nggak boleh yang namanya dia kurus, wala majnunah, dan nggak boleh apa? Stres kambingnya. Stres, ada yang kambing ada yang stres. Ada ternyata. Stres kambingnya, geruduk kemana aja tuh kambing. Nggak bisa diam tuh kambing. Ya, ada orang ya yang lihat dia malah marah-marah. Kayak kita nih, ya. Kita ini di sini ada miliaran saraf. Ya. Bahkan ada 6.000 miliar saraf-saraf kita, kabel-kabel kecil yang ada di otak kita nih. Ya, putus aja satu tuh kabel, udah mulai error. Ya pakai baju celana kagak dipakai dia. Udah error. Ya kalau putus kabel kita nih, saraf kita di otak satu aja, udah kelar kita urusannya, ya. Ya, pakai anting, makan di tong sampah.
Udah gila udah urusannya. Nah, kambing juga ada yang stres, kambing juga ada yang gila. Jangan dicari yang stres. Ya, kambingnya Pak, jangan yang stres ya. Yang dikit-dikit ngeruduk, kagak jelas. Kambingnya harus yang sehat. Kemudian ya, selain itu wala umya, dan jangan kambingnya itu buta. Nggak boleh buta kambingnya. Harus kambing yang awas, yang ngelihat gitu. Ya, kambing ngelihat ya kambingnya. Coba oh dia main seruduk aja tuh kan kambingnya. Oh berarti ini buta. Tanya aja sama yang punya kambing, yang ngangon kambing, yang jual kambing, tanya ini buta nggak? Ngapain sih nanya-nanya? Lu PA, ini syaratnya kurban tuh ditanya-tanya. Emang gua buat apa? Ini buat kurban, bukan buat nikahin anak nyembelih kambing, bukan. Ini buat kurban. Jadi syarat-syaratnya harus ya ada. Nggak boleh sembarangan. Kambingnya harus bagus, kambingnya kemudian jangan kurus, kambingnya jangan buta, ya. Kemudian wala aura, jangan celeng, kambingnya celeng nih, celeng, nggak boleh. Harus kambing yang sempurna kalau buat kurban. Ini sampai sini kita nggak paham terkadang. Kambing mana aja udah. Terutama ini panitia kurban harus paham umurnya, harus paham nyembelihnya. Tanya yang orang nyembelih, kamu paham nggak sembelih? Paham. Di mana nyembelihnya? Di dekat dada, nggak mati. Nih di sini nih, ya. Di dekat apa? Dekat pala nih. Jangan di bawah. Kalau di bawah matinya lama tuh kambing, kesian. Kemudian yang putus uratnya apa? Ya urat makan. Udah tuh doang. Iya, ya salah berarti orang. Ganti nyembelihnya yang lain. Yang nyembelih kita yang nanya karena kita diamanatin ya oleh umat muslimin menjadi panitia kurban. Dan orang yang berkurban itu harus ngasih buat nyembelihnya, harus ngasih buat ngulitinya. Wajib ngasih. Ya nggak boleh kambing doang, kasih ongkosnya. Nah, yang diamanatin panitia wajib dia ngerti, paham tentang masalah kurban. Hati-hati ini kalau nggak ngerti. Ya, bukan saya ngancem, bukan. Ini supaya kita berhati-hati di dalam ibadah kepada Allah. Ya, sebagian orang nih kurban jadi bisnis. Bisnis buat apa sih harta yang kita dapat? Terkadang orang itu kalau punya harta perasaan ini nikmat besar dari Allah. Hilang harta, waduh, puyeng 7 keliling. Motor kita hilang, puyeng. Ini musibah besar. Rumah kita gempa, ini musibah besar. Tapi orang yang enggak sholat subuh 2 rakaat, sholat sunnah subuh 2 rakaat, dia enggak merasa itu musibah besar. Padahal khairun minad dunya wa ma fiha, 2 rakaat subuh itu sunnahnya. Ya, lebih berharga daripada dunia dan isi-isinya. Berapa kita yang tertinggal sholat sunnah subuh 2 rakaat, tapi enggak pernah kita ada penyesalan, enggak pernah ini merasa musibah yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal musibah yang besar kata Nabi Muhammad di dalam doanya, wala taj'al musibatana fi dinina, dan jangan kau jadikan ya Allah musibah di dalam agama kami. Penyakit ada obatnya, likulli da'in dawa, setiap penyakit ada obatnya. Setiap orang bakal mati, bakal meninggal semuanya. Idza jaa ajaluhum la yastahiruna sa'atan wa la yastaqimun. Udah waktunya mati. Akan tetapi persiapan kita menuju akhirat, menuju alam kubur, dan kita bakal dihisab, bakal ditanya, dipertanggungjawabkan kehidupan kita. Untuk apa kita hidup itu? Apakah untuk ibadah? Otak kita, pikiran kita, atau fokus tentang kekurangan ibadah kita kepada Allah, maka akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya masalah kurban ini wajib kita faham. Jangan sampai kurban kita nggak paham, ya. Terus kemudian nggak boleh juga ya, nggak ada susunya tuh kambing, harus ada susunya. Awalatuha atau apa? Atau bujurnya, buntutnya nggak ada gitu, putus gitu. Kecelakaan masalah, ada gempa, kegecet dia di kandang, ya, itu pun harus diganti. Pokoknya kambingnya yang bagus, sapinya yang bagus, untanya yang bagus. Kemudian ya, saya masuk ke dalam bab akikah sedikit. Itu tentang kurban. Nanti yang mau ditanya silahkan. Ya, untuk kurban hanya itu saja. Masuk ke dalam akikah. Faslun al akikah. Sekarang menjelaskan tentang akikah nih.
Ini kebanyakan orang nanya masalah akikah. Akikah itu apa sih hukumnya? Hukumnya akikah itu sunnah muakkad, sama seperti kurban. Terus berapa tahun diakikahin anak kita? Di sini dijelaskan. Sebelum kita masuk waktunya untuk akikah, apa sih itu akikah? Akikah itu menurut syariat mayazbahu anil maulud wa yusannu kaunuhu jabahu inda halqi sa'rihi. Ya. Jadi sesuatu yang disembelih ketika anak kita lahir. Kemudian disunahkan ketika setelah menyembelih itu anaknya langsung dicukur rambutnya, dikumpulin, ditimbang, beli emas jahab atau piddoh. Beli emas ukuran tuh rambut sedikit anak kita. Disedekahin. Ya, biar nih anak gedenya nggak susah diaturnya. Kenapa sih banyak anak kita, mohon maaf, yang susah diatur? Mungkin kita nggak perhatian, kita punya harta nggak diakikahin. Akikah itu bagiin apa? Daging ke orang-orang. Kalau dibagi daging seneng nggak? Seneng. Idkhalu surur, ngasih kesenangan kepada muslim. Maka mereka akan mendoakan, ya Allah, tuh udah akikah, mudah-mudahan anaknya jadi soleh. Jamaah, maka doanya akan diterima. Anak kita nggak susah diaturnya. Ngebuang ya kejelekannya dari anak kita dengan apa? Akikah. Maka akikah itu disunnahkan ya wa waqtuha minal waladi alal bulugi, minal wiladati ilal bulugi. Waktunya akikah itu dari mulai lahir sampai waktu baligh. Sebenarnya terkadang ada pertanyaan, saya umur 23 tahun bagaimana mau akikah gitu. Ya boleh, cuman bukan akikah sunnah muakkad. Jadi yang sunnah muakkad ini akikah dari mulai lahir sampai baligh. Jadi kewajiban siapa? Bukan kewajiban. Ya, pelaksanaannya untuk siapa? Untuk orang tuanya, bukan anaknya yang akikah, anaknya yang beli kambing, bukan. Tapi orang tuanya supaya anak ini jadi soleh. Jadi dari umur wiladah lahir langsung diakikahin. Kalau laki-laki berapa kambing? 2 kambing. Kalau perempuan 1 kambing. Ajarannya ada nggak? Bahkan ada orang akikah nggak ada di zaman Nabi Muhammad. Nabi Muhammad di sini di dalam hadis ngakikahin anaknya Sayyidina Al Hasan wal Husain. Sayyidina Al Hasan lahir, bukan anaknya, mohon maaf, cucunya. Sayyidina Al Husain lahir diakikahin. Ketika umur berapa hari? Fil yaumis sabi, ya, di hari ke-7. Jadi 7 hari anak kita diakikahin tuh anak, nyembelih kambing. Umurnya berapa tahun? Tadi udah dijelasin 2 tahun. Kalau domba 1 tahun sama. Jadi ini mah akikah jangan yang harganya murah, jangan. Tapi syaratnya ini mencukupi enggak untuk akikah, begitu. Punya anak laki, kita baru punya 2 juta masalan. Udah 1 aja dulu kambingnya, yang penting udah ada syarat akikah. Nanti punya rezeki lagi baru ditambah 1 lagi. Ya nanti aja tunggu 4 juta kali ada duit. Bukan nunggu 4 juta, yang 2 juta habis kagak jadi akikah. Uang mah begitu ditaruh, banyak tuyul uang mah. Entah tuyulnya anak kita, istri kita ngambil. Ya, makanya kalau punya istri jangan cari yang pinter nyari duit. Ya, di mana aja dia tahu. Ya, taruh di kantong, dia tahu. Ya, Pak ini duit apaan Pak? Nggak ada story. Ya, kita jawab aja itu duit sial. Lo kok duit sial? Ketahuan sama lo. Ya kan? Jadi seperti itu. Akikah 7 hari Pak. Umurnya 7 hari. Ya 7 hari. Itu sunnah muakkadnya 7 hari. Sampai kalau nggak 7 hari belum ada duit, belum ada dana ya. Fa illam yajba fa fil rabi' asyar. Kalau enggak 7 hari umurnya 14 hari. Ini yang sunnah nih, yang afdol. Kalau enggak 7 hari berapa hari? 14 hari. Ini udah 14. Dan ketika akikah dipotong rambutnya, berapa gram tuh rambut disedekahin, fiddah atau jahab, emas atau perak, kemudian disunnah dinamain. Maka anak itu sunnahnya dinamain itu umur berapa hari? 7 hari. Saya mah dari belum lahir udah dinamain. Oke, silahkan. Tapi nanti ya diselamatinnya udah 7 hari, namanya misalkan laki-laki Abdul Qadir. Atau ya kayak orang-orang tua dulu tuh, Gang Cepek. Si Cepek berarti ngarannya. Gang Gocap, si Gocap tuh. Itu gangnya aneh-aneh. Ya. Ya namanya yang bagus. Kalau laki-laki pakai Ahmad
Atau Muhammad tuh seperti itu, atau Abdurrahman, ya Abdullah, begitu pakai Muhammad. Supaya ini banyak doa, ya. Namanya ini banyak doa, ya. Supaya ini dia dinamain orang soleh, biar ketularan soleh begitu. Walaupun nggak jadi ulama, nggak jadi ustadz, nggak jadi kiai, tapi dia jadi orang soleh. Udah itu kita minta begitu aja. Kaya soleh enak, ulama tapi sesat. Waduh ini ngancurin, ngabisin dirinya. Ya ulama jadi ulama, oh tenar di Facebook, tenar di mana lagi tuh, YouTube, tenar di Instagram, tapi dia ngancurin umat. Bukan bawa umat ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Katanya itu orang alim yang seperti itu, maka dia bakal disiksa sebelum orang yang menyembah api. Masukkan nerakanya orang alim dulu, yang yang salah jalan. Dia bukan ngajak ke jalan Allah, tapi dia ngajak ke jalan setan. Naudzubillahi min dzalik. Jadi seperti itu akikah, ya. Jadi umurnya. Kemudian kalau enggak 14 hari, maka masuk wa illa fa fil hadi wal ishrun. Hadi wa isrin, yaitu umur 21 hari. 7 hari enggak punya duit, tunggu 14 hari. 14 hari enggak punya duit, tunggu 21 hari. Kalau enggak 21 hari enggak punya duit juga, tunggu 40 hari. 40 hari enggak punya duit, ya udah kapan punya duit akikah. Enggak kita harus ngutang, enggak. Agama ini mudah, yang mampu silahkan, tapi yang mampu harus berusaha, yang enggak mampu pun harus berusaha. Karena ini buat kesuksesan anak kita, supaya ini anak dididiknya enak, bisa hafal Quran, bisa nurut sama kita. Terkadang anak banyak yang susah diaturnya, sebab diantaranya mungkin kita lupa dengan akikah, dengan sunnah yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pernah menyalahkan anak, salahkan diri kita. Maka kata Nabi, ma fil aba fil abna, tidak ada karakter dari anaknya terkecuali ada dari orang tuanya. Maka kita harus dirubah. Anak kita susah diatur, kita banyak istighfar. Kalau anak disuruh istighfar, ngelawan sama kita. Anak susah sholat, kita banyak istighfar, bacain Fatihah tiap malam. Buat siapa? Anak kita. Sebab kalau anak kita suruh sholat, nggak bisa, harus didorong dengan doa. Terus supaya anak kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Kemudian ya, wal akmal satani lidzakar, yang paling sempurna itu 2 untuk laki-laki dan 1 untuk perempuan. Wa alla yuksara ajmuha, enggak boleh dipotong-potong tulangnya. Kalau akikah harusnya gede-gede dagingnya gitu. Enggak boleh nih kakinya ini ya dipotong jadi berapa gitu, enggak boleh. Harus gede-gede kalau akikah. Kalau kita kan akikah yang beli di akikahan kecil-kecil tuh. Bahkan dagingnya nggak ada, harganya itu 1 juta. Sesuai dengan harga lah, apa aja. Ya, harganya 1 juta. Ya, kambingnya kambing kacang begini. Mungkin bukan kecil lagi, dia kambing majnun barangkali. Kambing gila, ya kan. Ya, nanti harus dilihat. Kalau akikah itu kitanya harus ngelihat. Kenapa harus ngelihat? Karena syarat-syaratnya harus terpenuhi. Coba kambingnya saya lihat, kok itu mah kecil. Ya emang transfer berapa ibu? 500. Ya iya kecil. Ya transfernya 500, pengen gede. Kitanya juga yang salah berarti. Ya, yang bikin akikah itu tanggung jawab di akhirat. Sebab kenapa? Syaratnya harus makanya kalau enak tuh buka warung akikah masalah. Kambing harus umurnya 2 tahun. Ya dijelasin di situ semuanya. Ya, begini kalau di bawah 2 tahun maka ibu harus beli domba. Kalau nggak domba ibu pengen 500.000, berarti bukan akikah, itu mah sunnah aja nyembelih kambing. Begitu enak tuh, jelas. Jadi nggak keliru masyarakat, sehingga mereka paham tentang masalah akikah. Kemudian wa yatasaddaqu bihi matbuhan. Kalau kurban, dagingnya yang dikasihin sama masyarakat jangan daging matang, mentah. Ya nggak boleh kasih dagingnya daging sama panitia dimasakin dulu, nggak boleh. Makruh, lagian males katanya. Dimasakin dulu, siapin kompor, nggak bisa. Kasihnya kalau kurban itu dagingnya harus apa? Mentah, biar dia bisa nyate. Terus kalau dapat daging kurban jangan
dijual, nggak boleh dijual ini. Di pasar lagi musim begini daging kambing harganya murah, sebab dia di Masjid Al Istiqomah dia pura-pura belum kebagian, saya dapat. Dia masjid lagi At-Taqwa belum kebagian, saya dapat lagi. Masjid Al Madinah, Al Ikhwan, semua masjid diambil dagingnya sama dia, minta dikumpulin. Lumayan nih kita jual buat beli HP, dosa. Nggak boleh, harus dimakan dagingnya. Kalau nggak mau makan, kasihin orang. Hatta palanya aja jangan dijual, kulitnya jangan dijual, makruh. Kulitnya aja jangan dijual. Kalau saya borongin bagaimana? Itu duitnya buat apa dulu? Harus dikasihkan ke yang berhak. Ya, dikasihin dulu. Kalau udah dikasihin, bulunya mau dijual silakan. Tapi kalau palanya di sop aja, ada sop pala tuh enak. Saya emang nggak suka Pak Ustadz. Ya udah kasih yang suka. Lu nggak suka, kasih yang suka. Banyak kok. Di sini nggak suka pala, misalnya kirim ke rumah saya. Santri seneng pala tuh. Ya, apalagi pala sapi. Kirim aja. Ya. Tinggal kita bikin sop seperti itu. Kemudian matbukhon. Beda dengan akikah. Kalau akikah itu harus mateng dibagiinnya. Mateng dibagiinnya tuh kalau akikah. Rasanya bagaimana? Jangan asin. Akikah itu manis, biar anak kita manis dipandangnya. Ini mah manis. Kalau mandang kamu manis berarti akikahin. Kesut kamu kemandang kamu gak enak begitu kan? Mukanya itu yang ngeselin. Berarti belum diakikahin atau dia diakikahin keasinan. Jadi mukanya nggak enak ya, sepet ya. Jadi mukanya nggak pernah ceria, cemberut terus di muka. Berarti akikahnya rasanya nggak manis, asin dia. Harus manis. Di sini dijelaskan matbukhan wa khulun. Udah matang dan rasanya manis. Bagiin tuh ke tetangga. Ini ya akikah. Ustadz wajib nggak sedekahan? Sedekahan mah terserah. Yang penting mah akikah, kemudian bagiin tetangga kita. Jangan tetangga jauh dibagiin, yang dekat kagak dibagiin. Yang dekat dulu, nih akikah anak saya. Doain ya. Ya mudah-mudahan anak ibu jadi soleh. Tuh kan udah banyak doa dari umat muslimin, anak itu jadi soleh. Kadang-kadang doa kita nggak diterima, doa orang lain mungkin diterima. Makanya kalau pengen cepat diijabah doa, doain orang. Jangan pelit, ya Allah mudah-mudahan ya tuh si fulan diangkat derajatnya oleh Allah, diangkat derajatnya, diberikan hidayah ya Allah, dijadikan sholat berjamaah dia di masjid, ya memperhatikan sholat 5 waktu. Itu doanya buat dia. Kata malaikat wa anta, maka kita akan diberikan keistiqomahan. Ya Allah cepet dia beli mobil, mudah-mudahan tuh kesian dia ya nggak punya mobil ya, dia butuh mobil. Atau dia beliin rumah, ya Allah ini orang itu bakal diberikan rumah oleh Allah, kita pun sama. Malah kita duluan nantinya yang bakal menikmati daripada doa kita. Karena ada malaikat wa anta. Begitupun kita doa jelek, kata malaikat wa anta. Ya Allah hancurkan tuh bocah, wa anta. Ya Allah ya jadikan dia ya maling, wa anta, kata malaikat. Jadi kita pun sama didoain sama malaikat. Doa kita sama malaikat ya cepetan mana? Doa malaikat. Jadi seperti itu. Kemudian wa arsal akmal. Kemudian mengirimnya harus sempurna. Wal qasarihi ba'da zabhi, dan kemudian dicukur rambutnya setelah menyembelih. Setelah menyembelih maka dicukur rambutnya. Dan kemudian ini kalau anak lahir itu sunnah diazanin. Sunnah kalau anak lahir diazanin. Ya, anak nih lahir diazanin di kuping mana, Pak? Kuping kanan. Kemudian diikomatin kuping mana? Kiri. Jangan disuruh ngedengerin sambal ado lagi. Ya. Atau sambal apa? Ya. Pokoknya begitu, lagu-lagu begitu. Jangan. Saya alhamdulillah pas lahir anak pertama itu dibacain Yasin 3 kali. Keluar tuh alhamdulillah. Enggak pakai pembukaan lama. Anak kedua dibacain Ar-Rahman di HP. Ya, anak ketiga dibacain surat Muhammad. Tuh keluarnya cepet alhamdulillah. Pakai bacaan Al-Qur'an. Al-Qur'an sifat obat. Ya penyakit apa aja ada di dalam Al-Qur'an. Kita dekat sama Al-Qur'an, wudu terus, dijauhin dari penyakit.
Maka akhir zaman ini pegang erat Al-Quran. Pegang Al-Quran. Kita nyesel kalau kita belum memegang Al-Quran. Belum membaca. Nih hari ini saya udah baca berapa lembar nih Al-Quran. Oh belum baca. Baru kita menyesal. Kita mah biasanya menyesal. Oh telat ke kantor. Nyesal. Duit hilang. Menyesal. Tapi agama kita hilang nggak nyesel. Padahal harusnya agama kita yang diperhatikan sebagaimana Nabi Muhammad SAW. Jadi anak itu diazanin. Dan sedikit lagi, kalau anak itu lahir, ya diazanin di kuping kanan, diikomatin di kuping kiri. Sayyidina Al-Husain keluar ya dari rahim Sayyidina Al-Fatimah radhiyallahu anhu. Kemudian diazanin nama Rasulullah di kuping mana? Kanan, diikomatin di kuping kiri. Kemudian dibacain ayat kursi kalau bisa, ya, dibacain ayat kursi. Dan kemudian dibacain la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Itu didoain anak kita biar anak kita jadi soleh. Didoain langsung. Diazanin, diiqamatin, ya dibacain apakah sunnah nih ininya apa namanya jidatnya inna anzalna 7 kali biar anak kita jadi anak yang soleh yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menunaikan kurban dan mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi